Sampah keluarga Yun. Jenius kalian yang seperti Yun Qingyan sudah kuhabisi. Sekarang kalian berlutut dan minta maaflah padaku, atau jika tidak jangan salahkan aku tidak mempertahankan nyawa murahan kalian itu. Teriak Lin Wei. Belum muncul? Aku masih harus menahan omongan sampahnya itu? Baik. Kelihatannya harus tunggu dia mengeluarkan jurus ketiga. Ucap Yun Qingyan kesal. Sihir iblis, jenis hati tahu adalah ilmu bela diri iblis nomor satu di dunia dewa. Meski yang dilatih Lin Wei hanyalah versi bajakan, tapi intinya harusnya sama dengan versi lengkapnya. Dia dianggap ilmu sisa karena intinya adalah di cara berlatihnya. Gumam Yun Qingyan. Orang yang berlatih ilmu ini, di dalam tubuhnya akan ada satu buah benih iblis, yaitu benih iblis level 1. Secara teori, dimulai dari benih iblis level 1 bisa diturunkan tanpa henti. Seperti virus melahirkan benih iblis level 4, level 5 sampai level 100, level 1000. Orang yang punya benih iblis level 1 bisa memberi orang benih level 2. Level 2 bisa memberi level 3. Benih iblis yang lebih tinggi levelnya bisa menelan benih yang levelnya lebih rendah. Bisa mendapatkan seluruh pelatihan lawannya. Meski sekarang kamu berada di atas, tapi sebenarnya kamu tidak ada bedanya dengan tumbal. Karena guru yang kamu bilang itu hanya perlu ingin mengambil benih iblis dalam tubuhmu. Mendapatkan seluruh pelatihanmu, membuatmu menjadi sampah lagi. Tapi, sihir iblis versi bajakan yang Lin Wei dan Hei Kui latih itu benar cukup payah. Tidak hanya paling banyak bisa melahirkan benih iblis level 4 setiap level benih iblis, juga hanya bisa melahirkan 5 buah level sekunder. Dibanding dengan versi lengkapnya benar-benar jauh sekali. Ucap Yun Qingyan. Baik, tidak cerewet lagi. Aku ini akan terus membuat Lin Wei marah, menciptakan kesempatan buatmu merebut benih iblis. Kami, yang tidak pernah berlatih sihir iblis jenis, hati tahu itu tidak bisa langsung mengeluarkan benih iblis dari orang yang melatihnya. Tenang, aku ingat. Waktu itu, hati api King Lian tidak kubagi denganmu. Kali ini benih iblis seluruhnya milikmu. Ucap Yun Qingyan kepada Kilin. Kalau kalian keras kepala, jangan salahkan aku tidak berbelas kasihan. Teriak Lin Wei. Woi Lin Wei, aku di atas sudah melihat keseruan lama sekali. Kamu masih belum selesai? Ucap Yun Qingyan muncul di belakang Lin Wei. Lin Wei terkejut. Apa? Yun Qingyan, kamu ternyata tidak apa-apa? Bagaimana mungkin? Ucapnya. Aku juga ingin membiarkanmu menyerang dan mencoba kemampuanmu. Tapi kemampuanmu benar terlalu payah. Aku hanya menghindar asal saja sudah bisa. Ucap Yun Qingyan. Kemampuan terlalu payah? Hahaha Yun Qingyan. Jurus ketiga, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menghindar lagi. Aku bersumpah, tidak akan. Ucap Lin Wei. Membual siapa tidak bisa. Tapi 2 jurus kamu juga sudah berlalu, aku juga masih hidup dengan baik kan? Tiba-tiba teringat waktu kecil tiap kali kamu kuhajar pasti akan bilang lain kali mau membalas. Tapi setiap kali kamu terus kuhajar sampai hidung biru dan muka bengkak lagi. Oh Tia, kamu masih ingat waktu itu kapan kamu menantangku? Sepertinya 4 tahun atau 5 tahun lalu, kamu memanggil semua pemuda di kota Tianyi. Awalnya mau mengalahkanku di hadapan mereka. Hasilnya, baru mengeluarkan jurus kamu langsung kalah. Beberapa tahun ini aku terus tidak ada kesempatan untuk memberitahumu bahwa sebenarnya jurus itu aku hanya gunakan tidak sampai 20% kekuatanku. Ucap Yun Qingyan. Ucapan Yun Qingyan membuat Lin Wei marah besar. Yun Qingyan, aku mau menghancurkanmu. Tinju level raja, penghancuran total. Teriak Lin Wei. Lin Wei, jurusmu yang ini agak sedikit menarik. Meski kamu hanya ada kemampuan Yue Jing level 4, tapi serangan ini tidak lebih lemah dari Yue Jing level 6. Ucap Yun Qingyan sambil menghindari serangan Lin Wei dengan mudahnya. Kilin, kali ini kamu harus pegang kesempatan ini. Gumam Yun Qingyan tersenyum.
Lin Wei, ayo bertarung menang dan kalah. Ucapnya memancing Lin Wei. Yah, kenapa bisa begini? Gumam Yun Qingyan. Apakah merasa sendiri tidak bisa menggunakan hawa kekuatan? Tubuh juga sama sekali tidak bisa bergerak. Tidak perlu heran. Karena kamu sudah terkena racunku. Barusan aku sudah memukul racun yang kusembunyikan di pergelangan tanganku ke arahmu. Racun sudah masuk ke tubuhmu lewat nafasmu, tanpa sadar membius sarafmu, makanya sekarang kamu sudah seperti kehilangan kendali diri atas tubuhmu sendiri. Racun ini adalah racun kelas atas yang diperoleh guruku secara tidak sengaja, tidak hanya tidak berbau, tapi juga bisa memasuki siapapun tanpa memandang kemampuannya. Mau pedang angin tanpa aurora sekalipun, di bawah racun ini hanya menjadi ukiran yang tidak bisa bergerak. Yun Qingyan, bisa mati di bawah racun ini juga karmamu. Teriak Lin Wei menjelaskan. Karena Yun Qingyan keracunan, menyebabkan Yun Qingyan tidak bisa bergerak dan pukulan Lin Wei bisa mengenainya. Kali ini Yun Qingyan tidak akan bisa menghindarkan. Kalau racun itu benar sehebat yang dibilang Tuan Lin Wei, maka Yun Qingyan bisa dibilang pasti mati. Hari ini benar-benar hari yang membuat orang cemas. Sebelumnya Yun Qingyan baru saja membunuh segala arah, seorang diri menghabisi geng serigala besi. Ini belum setengah hari, dia sudah dihajar sampai musnah. Ucap orang-orang. Muncul sosok Lin Wei dari kabut. Ada apa Tuan Lin Wei? Kenapa tidak bisa bergerak? Yun Qingyan yang menghilang harusnya sudah hancur, tapi Tuan Besar Lin tidak seharusnya pose seperti ini. Iya, tadi habis jurus kedua, Tuan Lin Wei bukannya langsung mau menghabisi keluarga Yor, kenapa sekarang tidak bicara lagi? Ucap orang-orang. Kondisi Tuan tidak betul. Ucap salah satu orang terkejut. Ada yang aneh. Orang-orang mulai bergegas ke arah Lin Wei karena melihat kondisi Lin Wei yang terlihat tidak baik. Qilin, kali ini berkatmu. Kalau bukan kamu di detik terakhir menggunakan api purba dalam tubuhmu untuk mengeluarkan racun dalam tubuhku, aku mungkin sudah mati. Qilin mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Qilin, kamu sungguh luar biasa. Tidak hanya dalam waktu sesingkat itu menawarkan racunku, juga mengambil benih iblis di tubuh Lin Wei dan kantung penyimpanan. Tapi sebelumnya kita sudah sepakat, kalau ada barang bagus lagi, barang itu semua milikmu, jadi benih iblis ini kamu latih saja. Kalau kantung penyimpanan itu, tunggu aku habisi orang-orang itu baru kita perhitungkan. Benih iblis tersebut terbelah menjadi dua. Qilin, kamu bilang, kali ini aku masih punya banyak lawan yang kuat. Benih iblis ini bisa membantuku memulihkan hawa kekuatan, tapi kamu hanya butuh setengah sudah bisa menembus, banyak juga tidak terlalu perlu, jadi kali ini satu orang setengah. Lain kali baru kamu nikmati semuanya sendiri? Baik, kalau begitu kali ini tidak sah. Tunggu atasi ini dulu aku baru carikan benda berharga lainnya untukmu sesuai janji. Yun Qingyan dan Qilin menelan benih iblis itu yang sudah dibagi dua. Qilin, kamu tembus saja dengan tenang. Urusan selanjutnya akan kuatasi dengan cepat. Ucap Yun Qingyan kepada Qilin yang sedang memurnikan benih iblis tersebut. Mana mungkin di tubuh Tuan tidak terasa gelombang roh sedikit pun lagi. Lin Hai Lin Wei jelas-jelas tidaklah rusak, kenapa pelatihannya semua tiba-tiba tidak ada? Ucap orang-orang. Yun Qingyan, kamu lakukan apa terhadapku? Kenapa pelatihanku hilang semuanya? Teriak Lin Wei yang terkejut dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Tidak ada, hanya mengeluarkan benih iblis dalam tubuhmu. Pelatihanmu itu datang dari benih iblis. Tidak ada benih iblis. Tentu saja tidak ada pelatihan. Ucap Yun Qingyan. Kamu, bagaimana kamu tahu? Ucap Lin Wei. Aku tidak hanya tahu di tubuhmu ada benih iblis. Tapi aku juga tahu milikmu adalah benih iblis level 3. Lalu guru wakil kepala perguruan tinggimu itu ditanami benih iblis level 2. Kalian berdua hanyalah tumbal yang dipelihara orang lain.
Aku sudah memberitahu situasi berlatihmu semuanya. Sekarang, kamu bisa mati dengan tenang. Ucap Yun Qingyan sambil bergerak ke arah Lin Wei dengan cepat dan memukulnya. Lin Wei terpental sangat kuat. Akhirnya Lin Wei mati. Kamu membunuh Tuan. Apa kamu menanggap keluarga Shangguan tidak ada ya? Binatang, kamu cari mati. Teriak orang-orang Lin Wei yang marah. Yun Qingyan hanya terdiam menanggapi kemarahan orang-orang Lin Wei. Tuan muda, Yun Qingyan sudah membunuh Lin Wei. Apa mau sekarang menerimanya menjadi pelayan militer? Ucap Yon Li. Iya, ayo pergi. Yun Qingyan sangat berbakat, sayang dia tidak lahir di keluarga kerajaan Yun. Ucap Yon Fan. Orang-orang yang mendukung Lin Wei marah besar dan mengeluarkan kekuatannya bersiap untuk bertarung. Hentikan! Teriak seseorang, dan muncullah Yun Li dan Yon Fan di antara orang-orang Lin Wei dengan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Aku adalah Yon Fan dari keluarga kerajaan Yun. Sekarang Lin Wei sudah mati dan Yun Qingyan sudah kupilih menjadi pelayan militer. Kalian cepat mundur. Ucap Yon Fan. Pelayan militer? Siapa kamu? Memangnya bisa menjadikanku pelayan militermu? Tanya Yun Qingyan. Kamu bilang apa? Berani-beraninya kamu bicara seperti ini denganku. Ucap Lin Wei terkejut dengan ucapan Yun Qingyan. Hei, sampah. Kalau mau pukul cepat sedikit, Nona masih menungguku. Ucap Yun Qingyan kepada orang-orang Lin Wei. Benar juga, dilihat dari pandanganmu sebagai pemuda kota Tianyu, tidak mengenalku Yun Fan juga bisa dimengerti. Sekarang ku beritahu kamu. Kamu Yun Qingyan sudah kuterima jadi pelayan militer anak sulung keluarga Yun, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga kerajaan Yun Fan. Dengan demikian, kamu bukan hanya bisa menjadi bagian dari keluarga kerajaan yang ternama, tapi juga bisa bergantung pada aku keluarga Yun. Untuk sumber daya pelatihan, cepat berlututlah. Ucap Yun Fan menyombongkan dirinya. Minggir, idiot, aku tidak ada waktu meladenimu. Teriak Yun Qingyan mengeluarkan aura kekuatannya. Berani-beraninya. Sebagai pembantu berani sekali memarahi tuan muda, biarkan aku ajari kamu bagaimana menjadi seekor anjing yang baik untuk tuan muda. Ucap Yon Li bersiap menyerang Yun Qingyan. Serangan Yon Li dapat ditangkis dengan mudah menggunakan sarung pedangnya. Kamu paling banyak juga hanya ada kekuatan Yue Jing level 4, tapi bisa menggunakan sarung pedang itu untuk menghadang serangan Yun Li yang ada level 6 Yue Jing. Kelihatannya sarung pedang ini juga merupakan pusaka kelas tinggi. Kalau kamu berlutut dan memberikan sarung pedangmu itu untukku, aku bisa mengampunimu tidak hormat padaku. Kalau tidak, ucap Yon Fan, kakak sepupumu yang patah urat dan pelatihan yang hancur itu bisa jadi panutanmu. Ucap Yon Fan tersenyum. Urat patah, pelatihan yang hancur? Kak Yun Xuan? Ucap Yun Qingyan terkejut. Betul Yun Xuan itu. Sampah itu berani-beraninya memotong pembicaraanku, jadi aku membuat Yun Li menghancurkannya. Kalau kamu tidak ingin menjadi sampah seperti dia, cepat berlutut. Ucap Yon Fan. Aku hidup sudah tidak terhitung lagi lamanya, yang bisa membuatku peduli hanya sedikit saja. Yun Xuan, kebetulan adalah salah satu orang yang paling kupedulikan. Kamu tidak seharusnya menyerang Kak Xuan. Kamu sungguh tidak seharusnya. Ini akan membuatku marah dan benar-benar marah. Akibat ini tidak ada yang bisa tanggung. Ucap Yun Qingyan dengan tatapan marah. Yun Fan, aku mau kamu bayar darah dengan darah. Teriak Yun Qingyan bersiap untuk bertarung. Kamu tadi bilang apa? Sudah hidup tak terhitung lamanya. Haha, Yun Qingyan. Kamu apa tidak sedang bermimpi ya? Bermimpi menjadi orang yang maha bisa. Atau kamu merasa asal bicara saja? Kemampuanmu yang sedikit itu bisa melawan Yun Li. Yun Li maju. Ucap Yon Fan. Baik tuan muda. Bocah, jangan mengira sarung pedang itu bisa terus melindungimu. Aku sudah tahu itu adalah pusaka, maka tidak akan dengan mudah terkena jurusnya. Ucap Yun Li meremehkan Yun Qingyan. Berisik. Ucap Yun Qingyan memukul muka Yun Li.
Yun Li dipukul Yun Qingyan sangat keras. Sampai-sampai tembok di belakangnya hancur. Yun Qingyan menatap Yun Fan. Tolong, ucap Yun Fan ketakutan. Tuan Muda Yun, kami datang membantumu. Tuan Besar Yun, kami murid perguruan tinggi Tianyuan sudah datang. Yun Qingyan, bayar nyawa tuan kami. Kami bersedia menggantikan Tuan Muda Yun membunuh Yun Qingyan untukmu membersihkan nama baik keluarga. Ucap orang-orang dari perguruan Tianyuan melindungi Yun Fan. Tapi mereka dapat dikalahkan Yun Qingyan dengan mudah. Dia Yun Qingyan. Kenapa bisa ada kemampuan level ini? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ucap salah satu orang perguruan Tianyuan terkejut. Tidak benar, aku tidak boleh dikejutkan oleh sarung pedangnya. Gumam Yun Fan. Semuanya, dengarkan aku. Lin Wei sudah mati. Keluarga Shangguo dan perguruan tinggi Tianyuan di belakang kalian pasti tidak akan memaafkan kalian. Tapi, kalau kalian bisa bantu aku mengalahkan Yun Qingyan, aku Yun Fan akan bersumpah atas nama keluarga Yun, pasti akan melindungi kalian. Teriak Yun Fan. Sarung pedang Yun Qingyan pasti adalah senjata pusaka tingkat tinggi. Tapi semakin tinggi tingkat senjata pusaka, semakin besar pula kekuatan yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Serangan tadi sangat mungkin sudah menggunakan seluruh kekuatan dia. Sekarang pasti adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Ucap Yun Fan. Tuan Muda Yun benar. Kita kabur juga pasti akan diburu. Mending kita di sini berusaha mencari jalan keluar. Nama baik keluarga Yun masih bisa dipercaya. Benar, Tuan Muda Yun juga menganalisa dengan sangat logis. Yun Qingyan ini seharusnya sudah tidak ada kemampuan untuk menyerang lagi. Ucap orang-orang perguruan Tianyuan. Orang-orang perguruan Tianyuan melompat ke arah Yun Qingyan secara bersamaan. Semuanya maju. Bunuh. Ciel. Pertarungan tadi memang menghabiskan hawa kekuatan yang tidak sedikit. Tapi menghadapi kalian, masih bisa. Gumam Yun Qingyan. Tuan Muda, Yun Qingyan lebih susah dihadapi dari yang kita bayangkan. Sampah-sampah itu sudah membantu kita mengulur waktu, sekarang kita mundur. Ucap Yun Li. Sementara tidak perlu, aku sepertinya melihat Yun Qingyan sebenarnya siapa. Ucap Yun Fan bersemangat. Yun Qingyan hanya punya pelatihan Xingjing, sama sekali bukan ksatria Yuejin. Teriak Yun Fan. Mana mungkin? Tadi dia dengan mudah membunuh Lin Wei yang Yuejinnya level 4, lalu satu jurus membunuh beberapa ahli Yuejin. Bisa mengalahkan orang seorang diri, mana mungkin bukan ahli Yuejin? Ucap Yun Li tidak percaya. Yun Fan mengeluarkan aura kekuatan di tangannya. Muncullah sebuah pedang kecil di tangan Yun Fan. Yun Fan berkata, karena Yun Qingyan dari tadi tidak pernah menggunakan teknik kesatria Yuejin, contohnya membentuk senjata. Setiap kali Yun Qingyan melukai orang pasti menggunakan tinju dan tendangan, dan juga sarung pedang yang aneh itu. Bertemu dengan serangan agresif orang lain juga dia hanya menghindar dan bertahan dengan sarung pedangnya. Sama sekali tidak pernah menggunakan hawa kekuatan untuk melawan. Jadi, Yun Qingyan sama sekali bukan ksatria Yuejin. Hanya sok-sokan menakuti dengan sarung pedangnya itu. Tuan Muda memang penerus keluarga kerajaan Yun. Pandangannya hebat sekali. Detail-detail ini aku sama sekali tidak sadar, benar-benar malu dengan kemampuan Yuejin level 6 sendiri. Ucap Yun Li memberi hormat kepada Yun Fan. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu. Mau salahkan saja Yun Qingyan yang terlalu licik. Ucap Yun Fan. Yun Li, kenapa kamu tidak bawa orang keluarga Shangguo, perguruan tinggi Tianyuan, untuk membunuhnya? Menghentikan ini? Ucap Yun Fan. Aku mengerti. Ucap Yun Li. Yun Li melompat. Tuan Muda, keluargaku sudah melihat wujud asli Yun Qingyan. Kalau mau hidup semuanya dengarkan petunjuk Tuan Mudaku. Sekarang semua orang mundur tunggu arahan tuanku, aku akan melindungi kalian. Teriak Yun Li kepada orang-orang keluarga Shangguo dan perguruan Tianyuan. Baik, aku tunggu arahan Tuan Muda Yun Fan.
Menunggu arahan Tuan Muda Yunfan. Yun Qingyan benar-benar kuat dan mengerikan. Tidak kusangka, kota Tianyu punya tokoh seperti ini. Tidak tahu, apakah rencana Tuan Muda Yunfan akan berhasil atau tidak. Ucap orang-orang perguruan Tianyuan. Hei, kalian dengar. Mulai sekarang, semua orang jangan bersentuhan fisik dengan Yun Qingyan. Semua gunakan hawa agresif kalian lawan Yun Qingyan dari jarak jauh. Ucap Yunfan. Menyerang dengan hawa agresif? Kenapa? Begini hawa agresif akan cepat habis. Tanya salah satu orang keluarga Shangguan. Jangan banyak tanya, lakukan saja. Jawab salah satu orang perguruan tinggi Tianyuan yang bersiap mengeluarkan kekuatannya. Orang-orang perguruan tinggi Tianyuan dan keluarga Shangguan menyerang Yun Qingyan dengan hawa agresifnya. Bocah, mati kamu. Ucap Yunli meninggalkan Yun Qingyan yang sudah ditargetkan oleh serangan hawa agresif. Serangan hawa agresif? Gumam Yun Qingyan. Kalau terus bertahan begini menggunakan sarung pedang membelah langit, hawa kekuatanku takutnya akan cepat lemah. Gumamnya sambil menangkis serangan hawa agresif dengan sarung pedangnya. Sial! Teriaknya. Perlindungan sarung pedang Yun Qingyan hancur. Yun Qingyan. Aku sudah melihat kamu itu bukan ksatria Yuejin. Kamu hanya bergantung pada sarung pedang yang kuat itu saja. Meski sarung pedang itu bisa membantumu menghadang serangan hawa agresif ksatria Yuejin, tapi hawa kekuatan dalam tubuhmu hanya bisa menggunakan sarung pedang itu berapa kali. Ucap Yunfan. Semua orang, segera gunakan hawa agresif untuk menyerang Yun Qingyan. Jangan berikan dia kesempatan untuk bernafas. Hahaha. Memang Tuan Muda Yunfan. Pandangannya berbeda dengan orang biasa. Terus begini, Yun Qingyan pasti akan mati. Ucap orang-orang perguruan Tianyuan. Mereka mengeluarkan kekuatan hawa agresifnya lagi. Terlihat Yun Qingyan tampak kesulitan menghadapi hawa agresif tersebut. Yun Qingyan memutar tubuhnya. Meski dapat bergantung cara ini, memaksa menghalangi serangan hawa kekuatan itu, tapi ini bukan rencana jangka panjang. Kelihatannya jika hanya mengandalkan diriku sendiri akan sulit membalaskan dendam Kak Zuan. Gumam Yun Qingyan. Kamu sudah boleh serang. Teriak Yun Qingyan. Tiba-tiba muncul sebuah anak panah dari balik tembok. Menghancurkan hawa agresif yang menyerang Yun Qingyan. Siapa begitu berani menghancurkan urusan aku Yunfan? Dari keluarga kerajaan Yun. Teriak Yunfan. Muncullah seorang gadis dari atas rumah. Gadis itu mengeluarkan hawa kekuatannya. Gadis itu bersiap untuk bergerak. Melompat dari atas genting. Muncul dan bersiap memanah. Yunfan dan Yunli merasa seperti tertekan. Hawa ini? Apa-apaan ini? Gumam Yunfan. No. Nona siapa? Kenapa? Kenapa mau membantu orang tidak dikenal seperti Yun Qingyan? Mau Yun Qingyan berjanji apapun, terhadap Nona aku Yunfan bersedia memberikan 10 kali lipat, tapi mohon Nona berhenti. Ucap Yunfan. Tapi gadis itu tidak mempedulikan ucapan Yunfan. Kamu? Ucap Yunfan. Kamu bisa habisi berapa? Tanya Yun Qingyan. Semua? Tapi balasanmu tidak cukup. Ucap gadis itu. Semuanya tidak usah. Aku ingin bunuh dia sendiri. Ucap Yun Qingyan menunjuk Yunfan. Dengan sarung pedangnya. Masih ada satu level 6 Yuejin sebagai balasanmu. Masih belum cukup. Ucap gadis itu. Tidak perlu kamu bunuh orang. Aku hanya meminta kamu mengulur waktu 3 menit. Mereka, aku ingin bunuh sendiri. Ucap Yun Qingyan. Sesuai keinginanmu. Ucap gadis itu melepaskan busurnya. Busur itu mengarah kepada Yunli. Hawa panah yang kuat sekali. Gumam Yunli. Tapi bisa dihindari Yunli. Pisah, ucap gadis itu. Anak panah gadis itu tiba-tiba menggandakan diri. Menjadi beberapa anak panah. Mengarah ke orang-orang perguruan Tianyuan dan keluarga Shangguan. Yun Qingyan melangkah ke arah Yunfan dan berkata, Yunfan, sekarang tidak ada orang yang menghalangiku. Kamu sudah siap mati belum? Kalian segerombol sampah cepat kembali bantu aku.
Kalau aku ada apa-apa kalian siapapun tidak usah hidup. Ucap Yon Fan dengan nafas berat karena tekanan gadis itu. Jangan asal bergerak. Jangan paksa aku membunuhmu. Ucap gadis itu. Tidak perlu memberontak sia-sia. Hari itu, saat kamu melukai kakak Zuan, kamu seharusnya sudah tahu kamu pasti harus membayar harganya. Teriak Yun Qingyan kepada Yon Fan. Yun Li, kamu adalah pelayan militer ayahku, kamu juga berani tidak mendengar ucapanku? Teriak Yon Fan kepada Yun Li. Tuan muda, aku sekarang juga tidak bisa pergi. Sudut panah ini sangat menyulitkanku. Kalau aku sedikit tidak konsentrasi, pasti akan mati. Ucap Yun Li berusaha menghindari serangan panah gadis itu yang terus mengikutinya. Yon Fan, bayar harga yang kamu lakukan terhadap kakak Zuan. Ucap Yun Qingyan. Kamu kira tidak ada bantuan mereka? Aku akan membiarkanmu saja. Rakyat jelata dari klan cabang, aku akan tunjukkan kemampuan sebenarnya penerus keluarga kerajaan Yun. Teriak Yon Fan kesal dan tertekan. Yun Fan melompat ke arah Yun Qingyan dan berkata, pergi mati sana, Yun Qingyan. Pukulan Yon Fan tidak mengenai Yun Qingyan. Penderitaan yang kamu berikan ke Kak Zuan, aku akan mengambil kembali 10 kali. 100 kali lipat dari tubuhmu. Ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan mengulurkan tangannya. Tangan Yun Qingyan berada di atas Yon Fan dan menyerap roh Yon Fan. Yun Qingyan berkata, kamu tahu apa yang namanya roh melayang dan hancur? Terlihat roh Yon Fan diserap oleh Yun Qingyan. Akhirnya Yon Fan terlihat pucat dan rambutnya berwarna putih. Yun Fan tidak sadarkan diri. Ini adalah kutukan penghancur jiwa, tapi aku tidak akan sebentar saja langsung membuat rohmu melayang dan hancur. Aku akan mengurung rohmu dulu, membiarkanmu tersiksa di bawah kutukan penghancur jiwa, digerogoti inci demi inci sampai musnah. Ucap Yun Qingyan memegang roh Yon Fan. Yun Qingyan memegang roh Yon Fan. Ternyata demi balas dendam, menggunakan jurus kejam tanpa mempedulikan akibatnya. Tapi, agak sedikit berani. Gumam gadis itu. 3 menit sudah tiba. Ucap gadis itu. Terima kasih banyak. Ucap Yun Qingyan. Kemudian menyimpan roh Yon Fan. Yun Qingyan mengeluarkan kekuatan sarung pedangnya. Kalau begitu, aku cepat saja. Ucapnya. Orang yang melukai Kak Zuan, satu pun tidak akan kuampuni. Teriak Yun Qingyan mengayunkan sarung pedangnya ke arah Yun Li. Yun Li terkejut. Yun Li terkena serangan Yun Qingyan. Aku tidak pernah mengusik keluarga Shangguan dan perguruan tinggi Tianyuan. Ucap Yun Qingyan. Tapi karena kalian menyerangku, maka nyahlang. Teriaknya. Yun Qingyan berusaha keras mengeluarkan kekuatan sarung pedangnya, mengarahkannya kepada orang-orang keluarga Shangguan dan perguruan Tianyuan. Mereka pun musnah. Sarung pedang menancap tanah. Karena Yun Qingyan kelelahan. Yun Qingyan terlihat kelelahan. Muncul langkah kaki seseorang. Tua. Qingyan, kamu tidak apa-apa. Qingyan, tidak masalah, hanya menghabiskan terlalu banyak energi saja. Ucap Yun Qingyan. Yang, perang ini telah banyak menyulitkanmu. Ucap Yun Han. Paman, sekarang bukan waktunya membicarakan hal seperti ini. Kamu bersama tetua Taishang. Sekarang bawa kendaraan besi keluarga Yue dan hancurkan keluarga Lin. Ditambah lagi, sisa-sisa geng serigala besi juga jangan diampuni. Jika hari ini tidak dibasmi habis, nanti saat aku berada di luar, mereka pasti akan balas dendam, menghancurkan kita keluarga Yun. Ucap Yun Qingyan. Mulai hari ini, kota Tianyu tidak ada lagi 3 kekuasaan terbesar. Hanya ada keluarga Yun yang terbesar. Teriak Yun Qingyan. Baik. Jawab Yun Han dan tetua Taishang bersamaan. Tapi keluarga Lin yang tewas kali ini adalah pembantu yang dibawa Lin Wei dari kerajaan. Kekuatan asli keluarga Lin tidak mengalami kerusakan. Dengan kekuatan keluarga Yom sekarang takutnya masih belum bisa membasmi keluarga Lin. Ucap tetua Taishan. Tenang saja, hewan rohku akan segera menembus dengan kekuatannya. Cukup untuk menyapu habis seluruh kota Tianyu. Ucap Yun Qingyan.
Terlihat langkah kaki gadis yang membantu Yun Qingyan. Masih ada urusan? Tanya Yun Qingyan. Bantu aku tahan racun dingin selama 3 bulan lagi. Ucap gadis itu. Kalau aku tidak salah ingat, hubungan kita sekarang sudah tidak ada hutang kan? Tanya Yun Qingyan. Dalam 3 bulan, aku akan menjamin keluarga Shangguan, perguruan tinggi Tianyuan, dan keluarga kerajaan Yun tidak mencari masalah dengan kalian keluarga Yun dari Tianyu. Ucap gadis itu sambil mengeluarkan sesuatu. Ini adalah plat pengampunan dari Asosiasi Ramuan. Aku pernah menolong seorang petinggi Asosiasi Ramuan dapat hadiah ini. Kamu hanya perlu menggantung plat pengampunan ini di depan gerbang kediaman Yun. Kekuasaan apapun, asalkan berani mengganggu kalian keluarga Yun, artinya juga melawan Asosiasi Ramuan. Tapi, plat ini hanya bertahan 3 bulan. Setelah 3 bulan Asosiasi Ramuan akan memerintah orang untuk mengambil platnya. Ucap gadis itu. Bisa bertahan 3 bulan. Sudah cukup. 3 bulan kemudian, meski mereka 3 keluarga tidak mencari masalah dengan keluarga Yun, aku juga akan membasmi sendiri mereka. Gumam Yun Qingyan. Yun Qingyan mengambil plat tersebut. Baik, Deal. Ucap Yun Qingyan. 2 jam setelah perang besar gerbang kota. Ruang pelatihan keluarga Yun. Yun Qingyan membuka matanya. Yun Qingyan berhasil menembus Xinjin level 9. Meski yang Lin Wei latih adalah sihir iblis jenis hati Tao versi lemah, tapi bakat dia lumayan juga. Aku hanya melatih setengah benih iblis level 3 yang dikeluarkan dari tubuhnya, tidak hanya mengembalikan hawa kekuatan yang hilang, tapi juga menembus Xinjin level 9. Kalau dia tidak berpikiran tidak benar, sebenarnya bisa menjadi lawan yang baik. Sekarang aku bukan hanya hawa kekuatan yang pulih. Kekuatanku juga lebih kuat dari yang dulu. Waktunya pergi ke perguruan tinggi Xingkong untuk mencari tubuh asli hati api King Lian. Tapi sebelum itu, aku harus mengurus urusan internal klan dulu. Gumam Yun Qingyan. Tiba-tiba terlihat gadis yang membantu Yun Qingyan dari pintu sedang berdiri. Kamu belum pergi? Tanya Yun Qingyan kepada gadis itu. Jika kekuatanmu sudah pulih, maka aku pergi dulu, ucap gadis itu. Dia membantu melindungiku, gumam Yun Qingyan. Terima kasih banyak. Nona, apa bisa beritahu aku namamu? Tanya Yun Qingyan. Tapi gadis itu mengabaikan Yun Qingyan. Pergi begitu saja, ya sudah, memang dia orang seperti itu. Kalau aku tidak salah tebak, seharusnya dia melatih ilmu bela diri yang membuatnya tidak punya perasaan dan hasrat, makanya bisa sedingin ini menghadapi orang dan menghadapi masalah, gumam Yun Qingyan sambil tersenyum. Li Ransu. Yun Qingyan terkejut mendengar suara tersebut. Itu namaku, ucap gadis itu menoleh ke arah Yun Qingyan. Li Ransu, aku akan mengingatnya, ucap Yun Qingyan. Yan, kami sudah pulang, ucap seseorang. Qingyan, keluarga Lin sudah kami habisi. Sisa geng serigala besi juga sudah kami bersihkan, ucap Yun Shang. Yan, kekuatan hewan rohmu ternyata sekuat itu, benar-benar tak bisa kami bayangkan, ucap Yun Han. Tentu saja, dia adalah teman terbaikku. Paman, karena keluarga Lin dan geng serigala besi sudah tamat, kamu bisa bawa aku bertemu Kak Xuan tidak, ucap Yun Qingyan. Baik. Situasi Xuan saat ini juga hanya bisa ditolong olehmu, Yan, ucap Yun Han. Mereka kemudian pergi ke kediaman Yun Xuan. Xuan karena membelamu membuat marah Yun Fen, dihancurkan urat nadi dan semua organnya oleh Yun Li menggunakan hawa kekuatan. Beberapa hari ini, aku, Tetua Taishang, Yun Meng, bergantian menyalurkan hawa kekuatan untuk Xuan baru bisa dengan paksa menyelamatkan nafasnya, menjaga satu nyawanya. Tapi kami tidak berani membiarkan Xuan bangun, kami takut dia tidak bisa menerima dirinya kembali menjadi orang tidak berguna lalu malah berpikir tidak terbuka, hai. Ucap Yun Han. Kak, apa yang kulakukan sampai layak kamu berkorban seperti ini, ucap Yun Qingyan. Aku bersumpah, mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang berani menyentuhmu satu rambut pun. Yun Fen sudah mati, Yun Li sudah mati, tapi ini tidak cukup membayar kembali rasa malu dan luka yang kamu derita kali ini, ucap Yun Qingyan sambil mengepalkan tangannya. Semua penderitaan yang kamu rasakan aku akan gunakan darah seluruh keluarga kerajaan Yun untuk membayarnya, ucap Yun Qingyan marah.
Untungnya saat aku berlatih di luar, menyimpan 2 buah 7 Dewa Ziki dan melatihnya menjadi pil Ziki. Meski luka Kak Xuan sangat berat, tapi 2 buah pil Ziki cukup untuk memperbaiki urat nadi dan dantiannya, ucap Yun Qingyan sambil mengeluarkan 2 buah pil Ziki. Buah 7 Dewa Ziki? Syukurlah, ada benda ajaib ini, Xuan bisa tertolong, ucap Yun Han terkejut. Yun Qingyan kemudian memasukkan pil itu ke dalam mulut Yun Xuan. Paman, aku baru saja memberi Kak Xuan makan 2 buah pil obat yang bisa menyembuhkan urat nadi dan dantian dia yang rusak. Tapi jika ingin menyembuhkan lengannya yang patah, aku masih kekurangan beberapa bahan yang berharga, mungkin harus menghabiskan banyak uang klan. Nanti aku akan menuliskan bahan-bahan yang kubutuhkan untukmu, ucap Yun Qingyan. Apa? Kamu masih bisa mengobati lengan patahnya? Tanya Yun Han terkejut. Baik. Urusan bahan obat serahkan saja padaku, mau bangkrut pun aku akan kumpulkan semua obatnya, lanjut Yun Han. Iya, kalau begitu tolong ya Paman. Ada satu hal penting lainnya, aku belum sempat lakukan. Ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan berlutut di depan Yun Xiang. Cucu Yun Qingyan, bertemu dengan kakek. Sebelumnya terburu-buru menjaga Kak Xuan, belum memberi hormat pada kakek, mohon kakek jangan menyalahkan, ucap Yun Qingyan. Yun Xiang terharu. Yan, cepat bangun, aku bukan kakek yang baik, tidak bisa menerima hormatmu ini. Kakek, kamu demi keamanan keluarga Yun menahan rasa malu yang banyak dari keluarga kerajaan Yun selama 30 tahun, siapa berani bilang kamu tidak baik, ucap Yun Qingyan. Kakek, ini adalah plat pengampunan dari asosiasi ramuan, gantungkan dia di depan gerbang kediaman Yun, bisa melindungi keluarga Yun dari Tianyu kita selama 3 bulan tidak menerima balas dendam dari keluarga kerajaan Yun dan perguruan tinggi Tianyuan, ucap Yun Qingyan sambil menyerahkan plat yang diberikan gadis yang membantunya bernama Li Ranzu. 3 bulan ini, aku akan terus pergi untuk berlatih, tunggu nanti aku pulang, kita keluarga Yun tidak perlu lagi menuruti kekuasaan manapun. Tulang punggung keluarga Yun, aku Yun Qingyan yang tanggung. Dunia runtuh pun aku Yun Qingyan yang tanggung. Siapapun, kekuasaan manapun, asal berani menyentuh keluarga Yun, aku Yun Qingyan pasti akan kejar sampai manapun, semuanya akan dipancung, bunuh 9 klannya, teriak Yun Qingyan dengan percaya diri. Scan berpindah ke kota Aurora. Perguruan tinggi Singkong terletak di kota Aurora ini, tempat di mana hati api King Lian disegel. Keluarga Yun di kota kerajaan tidak dapat mengendalikan kakek, dan keluarga Yun memiliki perlindungan dari asosiasi ramuan. Lengan patah Kak Xuan benar-benar tumbuh kembali berkat bantuan pil hijau misteri dan cairan perbaikan tubuh giok yang kubuat. Bakat pelatihan Kak Xuan akan lebih mudah berkembang beberapa kali dari sebelumnya dengan bantuan ramuan ini adalah berkah tersembunyi. Artinya, tidak ada yang perlu kukhawatirkan lagi dalam 3 bulan ini. Aku hanya memiliki satu hal yang harus kulakukan dalam 3 bulan ini, yaitu mengembalikan makhluk bawaan. Setelah itu, aku bisa menggunakan banyak jurus-jurus kuat. Sekarang, hanya hati api King Lian yang bisa meningkatkan levelku dalam waktu paling singkat. Tapi perguruan tinggi Singkong adalah akademi bergengsi, aku tidak boleh masuk ke sana melalui kekerasan, gumam Yun Qingyan berpikir. Pendaftaran perguruan tinggi Singkong semakin tahun semakin sulit. Banyak jenius yang muncul hanya karena ini. Aku dengar kalau ada super jenius yang muncul kemarin dan dia sudah menjadi petarung alam bulan di usia 15 tahun. Apa? Petarung alam bulan 15 tahun? Tidak mungkin. Oh iya. Aku juga bisa bergabung dengan perguruan tinggi Singkong sebagai muridnya. Masuk ke perguruan tinggi Singkong akan jauh lebih mudah seperti ini, gumam Yun Qingyan tersenyum. Apa tempat pendaftaran di depan? Lanjut gumamnya. Scan berpindah ke tempat pendaftaran. Di tempat pendaftaran terlihat 2 tempat yang berbeda, pendaftaran untuk murid biasa yang terlihat ramai, dan yang satunya lagi tempat pendaftaran untuk murid jenius yang terlihat sepi. Aneh sekali, kedua sisi sama tempat masuk perguruan tinggi Singkong, kenapa suasana di kedua tempat itu begitu berbeda, gumam Yun Qingyan. Sialan. Aku iri sekali dengan tempat penerimaan siswa biasa, mereka sudah punya ribuan siswa dalam waktu 3 hari. Di sisi lain, kami belum menerima siapapun, dan hanya 17 orang yang mendaftar untuk ujian. Aku merasa sayang sekali kepada jenius yang berumur 15 tahun kemarin. Tidak bisa dipungkiri, jenius seperti dia langsung memilih pendaftaran murid biasa dan bahkan tidak berpikir untuk ikut ujian kelas aneh itu, ucap orang yang berambut hijau.
Ah, itu karena kepala perguruan tinggi yang menetapkan syarat mengilakan untuk kelas aneh kita, ucap orang berambut coklat. Orang luar berbicara tentang betapa kerasnya persyaratan penerimaan untuk siswa biasa, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penerimaan kelas aneh kita, ucap orang berambut hijau. Hei, perhatikan kata-kata kalian. Itu kelas jenius, bukan orang aneh, teriak orang yang di tengah, marah memukul mejanya. Hehe, kamu perlu membiasakan diri. Bagaimanapun, semua orang memanggil kita, kelas jenius sebagai kelas aneh, ucap orang menenangkan. Nah, ternyata itu tempat pendaftaran jenius perguruan tinggi Singkong yang hanya dibuka setiap 10 tahun sekali. Dengar-dengar tes masuk kelas jenius beberapa kali lebih sulit dari kelas biasa, kamu tidak akan bisa mendaftar ke perguruan tinggi Singkong lagi dalam waktu 3 tahun jika gagal ujian. Tidak heran tidak ada orang yang mau. Menarik, aku ingin melihat seperti apa level sebenarnya untuk kelas jenius, gumam Yun Qingyan. Orang yang di tengah tersadar. Hei, apa kamu kesini untuk mengikuti ujian masuk kelas jenius? Tanya orang tersebut. Iya, jawab Yun Qingyan. Bagus, isi formulir ini dulu dan kita akan segera mempersiapkan ujian masuknya, ucap orang berambut coklat. Yun Qingyan mengambil kertas formulir itu. Terlihat isi formulir itu hanya level, umur, dan nama. Apakah kamu yakin informasi ini cukup? Tanya Yun Qingyan. Tentu saja. Penerimaan kelas jenius bergantung pada kekuatan dan bakatmu. Kami tidak akan memeriksa latar belakangmu seperti sampah dari kelas biasa itu. Ayo isi dengan cepat, kita akan mulai ujian pertamanya setelah kamu selesai, ucap orang itu. Yun Qingyan menyerahkan formulir yang sudah diisinya. Yun Qingyan, nama yang bagus. Kamu cukup muda usia 18 tahun, ya, ucap orang itu. Orang itu terkejut dan berkata, kamu hanya sinjing level 9. Sialan, awalnya aku mengira dia super jenius yang kita tidak bisa tahu levelnya, tapi tak disangka, ternyata dia sampah, ucap orang berambut coklat. Sinjing level 9 pada usia 18 tahun, bakat seperti itu bahkan mungkin tidak lulus ujian kelas biasa. Dia tidak cocok untuk mengikuti ujian kelas jenius kita, ucap orang berambut hijau. Orang itu terlihat kesal dan berkata, karena dia sudah mengisi formulir, menurut aturan, kita harus membiarkannya mengikuti ujian pertama meskipun dia hanya seorang petarung sinjing level 9. Baguslah, aku bisa menggunakannya untuk melepaskan amarahku karena tidak ada tempat bagiku untuk melepaskannya di sini. Oh, kamu akan menyesal telah mengisi formulir ini, ucap orang yang di tengah. Ikuti aku, jangan berpikir untuk kabur. Aku akan memberitahumu tentang dunia yang sangat luas ini, teriaknya. Menarik sekali dengan kesombongan mereka, sementara aku belum mengatakan apa-apa, ucap Yun Qingyan dan King Lian saling menatap. Scan beralih ke arena. Ternyata, babak pertama kelas jenius juga merupakan turnamen tantangan, tetapi arena ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan arena kelas biasa, gumam Yun Qingyan. Hei! Lihat, ada seorang idiot yang berpartisipasi dalam ujian masuk. Lihatlah, mungkin dia bukan dari kota Aurora. Hei, bukankah ini omong kosong? Tidak ada dari kita yang dari kota Aurora akan begitu bodoh untuk mengambil ujian dari kelas aneh. Apa? Petugas penerima yang bertanggung jawab atas kelas aneh itu bilang kalau idiot ini hanya disinjing level 9. Sial, serius? Dia hanya disinjing level 9, beraninya dia mendaftar ke kelas aneh? Apakah dia mulai lelah hidup, mencoba untuk mengakhiri hidupnya? Karena kamu berada di sinjing level 9, aku akan menekan kekuatanku ke Yuejing level 1. Selama kamu bisa mengalahkanku secara langsung, kamu akan memenuhi syarat untuk ujian kedua, ucapnya. Apakah kamu yakin kamu hanya akan melawanku dengan kekuatan ini? Tanya Yun Qingyan. Nah, ini lebih dari cukup. Oke, kamu boleh menyerangku sekarang, jika tidak, begitu aku bergerak, kamu bahkan mungkin. Belum sempat orang itu menyelesaikan perkataannya, Yun Qingyan langsung bersiap menyerang orang itu. Orang itu dipukul oleh Yun Qingyan ke atas. Keluar arena, terlihat giginya yang lepas. Brengsek, kamu berani diam-diam menyerangku? Kamu bahkan mencopotkan satu gigi depanku. Ah! Bukankah kamu mengatakan aku boleh mulai menyerang, ucap Yun Qingyan mengejek. Sialan! Aku tidak peduli lagi, aku akan menggunakan kekuatanku dari Yuejing level 6 untuk mencopotkan semua gigimu.
Lihat, akan kamu masih akan begitu sombong? Tidak, itu tidak cukup. Aku akan melepaskan semua pakaianmu dan membiarkanmu berkeliling kota Aurora 1 kali. Oh tidak, 3 kali. Jalan telanjang? Mari kita lihat apa kamu punya kemampuan itu. Penguji itu melompat dan berkata, bocah, lihat bagaimana aku akan mengalahkanmu. Dengan karakterku, jika seseorang berani mengancamku, aku akan bertarung dengannya sampai dia mati. Tapi karena kamu bukan berniat untuk membunuh, aku akan bermain denganmu. Yun Qingyan bergerak dengan cepat, menendang kaki penguji itu. Kok bisa? Teriak penguji itu terkejut. Penguji itu pun tumbang. Yun Qingyan mendekati penguji itu. Hanya dengan kekuatan ini, apakah kamu masih ingin mencopotkan semua gigiku dan membiarkanku mengelilingi kota Aurora 3 kali? Tanya Yun Qingyan. Harusnya kamu yang duluan keliling 3 kali, ucap Yun Qingyan mengibaskan tangannya. Tiba-tiba pakaian penguji itu pun hancur. Berani-beraninya kamu. Sial, meskipun dia sombong, dia bisa mengalahkanku dengan sinjing level 9. Mungkin dia memang berbakat. Tunggu, mungkinkah dia benar-benar menyembunyikan level aslinya ketika dia mengisi formulir itu, gumam penguji itu. Saudara, tolong biarkan dia. Guruku hanya bercanda denganmu, tolong jangan bunuh dia. Benar sekali, kamu lolos babak pertama, ayo segera mulai babak kedua. Baiklah, demi perguruan tinggi Singkong, aku akan menganggapnya sebagai candaan. Ayo mulai babak kedua, ucap Yun Qingyan. Saudara, tolong lihat. Ini adalah King Orb, harta karun aneh yang langka sekali, meskipun ia tidak memiliki kekuatan serangan, ia memiliki kemampuan yang sangat spesial. Ia bisa memeriksa potensi seseorang, ucap orang yang memegang bola. King Orb bisa memancarkan 4 warna cahaya, yaitu merah, oranye, kuning, dan hijau. Setiap warna cahaya berhubungan dengan alam, yaitu alam bintang, Xinjing, alam bulan, Yuejing, alam matahari, dan alam bawaan, yaitu makhluk bawaan. Sekarang King Orb memancarkan 6 sinar oranye, yang menunjukkan bahwa levelku adalah alam bulan level 6. Setelah tes level selesai, ia akan memulai tes potensimu. Apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Menurut hasil yang ditunjukkan oleh King Orb, potensiku adalah alam matahari tingkat kelima. Sekarang, letakkan tanganmu di atas King Orb. Selama kamu bisa membuat King Orb memancarkan cahaya kuning dan membuktikan bahwa kamu punya potensi dari alam matahari, kamu bisa lulus ujian babak kedua dan menjadi murid kelas jenius.